Oke, sebelumnya selamat malam. Nama saya Ahmad Firdaus dengan NPM 24064011180. Di sini saya akan menjelaskan kode program C yang telah saya sempurnakan, yang telah saya perbaiki untuk case study 1 mata kuliah Alproc. Praktikum mata kuliah Alproc. Di sini untuk yang pertama saya mendeclare main function untuk program kalkulator. Oke, yang berikutnya saya mendeclare variabel. Variabel yang saya gunakan semuanya dalam bentuk integer, dan untuk variabel yang saya gunakan di sini ada variabel O yang pertama, kemudian X, kemudian Y, dan kemudian Z untuk variabel perhitungannya, dan variabel I dan J adalah variabel loop yang saya gunakan untuk menggambar pola bintang yang membentuk huruf L. Dan di sini variabel O saya gunakan sebagai variabel yang menyimpan data untuk operasi yang dipilih oleh pengguna, operasi kalkulator yang dipilih oleh pengguna. Kemudian X adalah variabel yang saya pilih untuk menyimpan data angka inputan pertama yang diinput oleh pengguna. Kemudian Y untuk inputan angka kedua yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian Z adalah variabel yang saya gunakan untuk menyimpan hasil operasi dari X dan Y. Dan kemudian untuk yang pertama di sini saya menggunakan while true untuk membuat infinite loop. Di sini karena pada modul dijelaskan karena pada modul dikatakan bahwa kalkulator akan terus berjalan meskipun programnya telah selesai, maka dia akan kembali lagi ke menu utamanya, yaitu kalau di sini menu yang dapat terlihat yaitu tambah, kurang, kali, atau quit. Di sini untuk yang pertama, karena di modul diminta untuk pertama-tama pengguna diminta untuk menginput operasi yang diinginkan, maka di sini saya sudah buat scanf, yaitu untuk input dari operasi yang dipilih pengguna. Di sini saya menggunakan %d karena data yang diinput berupa integer dan akan disimpan ke variabel O yang telah saya declare sebelumnya. Kemudian setelah itu saya menggunakan if apabila operasi yang dipilih adalah 4, maka yang dipilih adalah menu quit, maka program akan berhenti. Nah, di sini saya gunakan if di awal sini karena apabila pengguna atau user menginginkan quit, maka user tidak perlu menginput baik angka pertama maupun angka kedua. Kemudian apabila selain daripada yang ada di menu, maka kalkulator akan error. Nah, di sini juga sudah saya tulis berdasarkan yang ada di modul. Apabila tidak ada di dalam menu, maka output yang keluar adalah salah input, coba lagi. Kemudian apabila user memilih antara operasi 1, 2, atau 3, maka di sini user akan diminta untuk menginput angka pertama. Input angka pertama di sini sama menggunakan %d juga berupa integer, kemudian akan disimpan ke variabel X. Begitu pula untuk inputan angka kedua yang akan disimpan di variabel Y. Nah, di sini apabila user atau pengguna menginput angka 1 di mana operasinya adalah penyebelahan, maka di sini Z yang tadi saya sudah deklarasikan, yaitu hasil dari operasi X dengan Y. Nah, di sini untuk yang satu adalah penyebelahan. Kemudian hasilnya akan saya print, hasilnya berupa integer %d dari si
variabel z ini, variabel yang hasil operasi. Kemudian begitu juga kalau si user menginput 2 atau pengurangan, sama seperti penjumlahan, begitu juga untuk perkalian. Nah, di sini seperti yang sudah dikatakan di modul, hasil dari operasi tersebut akan dibuat menjadi gambar. Akan outputannya berupa gambar yang tersusun membentuk seperti huruf L. Di sini yang saya gunakan untuk loop yang vertikal, di sini ada variabel loop i, variabel indeks i dengan inisialisasi awal 1. Di sini apabila i kurang dari z, maka program akan memprint bintang kemudian enter. Dan kemudian program akan menjumlahkan i dengan 1. Kemudian masuk lagi, i-nya sama dengan 2. Apabila 2 ini masih kurang dari z atau hasil operasi, maka dia akan mengprint lagi, terus mengenter lagi, kemudian menjumlahkan 1 lagi, sampai programnya akan printnya akan berhenti kalau si i ini sudah sama dengan z. Misal z-nya 3, maka pada saat yang terakhir tadi, pada saat i sama dengan 2 akan ditambah 1 jadi 3, maka dia akan berhenti mengeprint bintang. Kemudian yang untuk loop horizontal, di sini saya gunakan variabel loop j dengan inisialisasi awal 1. Sebetulnya mirip dengan yang vertikal, cuman kalau yang horizontal di sini sampai sama dengan z. Jadi apabila j-nya sama dengan z, maka programnya masih mengeprint bintang. Karena kan yang di L tadi supaya nggak double, maka yang si vertikalnya ini sampai sebelum z, maka di atasnya. Jadi dia kayak gini hasil gambarnya. Nah, oke, di sini sudah ada hasil run dari programnya yang saya ikuti dari modul. Untuk tes yang pertama, jika saya memilih operasi 5, maka outputnya di sini adalah keterangan bahwa salah input atau coba lagi. Kemudian programnya terus berjalan karena tadi while true, maka dia balik lagi ke menu awal. Di sini ada menu tambah, kurang, kali, dan quit. Kemudian untuk tes kedua, operasi yang dipilih adalah pengurangan. Angka pertama adalah 2, angka keduanya adalah 1, 2 kurang 1 sama dengan 1, maka hasil outputan gambarnya adalah bintang 1. Kemudian dia akan balik lagi ke menu awal. Di sini ada pilihan operasi yang di modul itu perkalian untuk tes yang ketiga. Perkalian dengan angka pertama 2, angka kedua 1. Di sini hasil operasinya 2, maka dia akan mengeprint yang vertikalnya, kan dia dimulai dari 1, maka dia akan ngeprint vertikalnya 1. Terus di enter. Kemudian di sini baru si horizontalnya sebanyak 2 karena sampai si z-nya kan 2. Maka ngeprint horizontalnya ini yang di bawah sebanyak 2 kali. Kemudian untuk tes yang keempat, dia kembali lagi ke menu ya. Karena while true-nya tadi infinite loop. Kemudian memilih operasi tambah atau penjumlahan, angka pertamanya 2, angka keduanya 2 juga, maka hasil operasinya 4. Dan di sini dia akan mengeprint gambar bintang seperti huruf L, di mana vertikalnya ada sebanyak 1, 2, 3 dan horizontalnya 1, 2, 3, 4. Kemudian balik lagi untuk tes yang ke berapa ini? Ke terakhir ya. Kalau di modul tes yang kelima, operasi yang dipilih penjumlahan, input angka pertamanya 1, angka keduanya 4, hasil operasinya 5. Maka dia vertikalnya akan mengeprint bintang sebanyak 4 kali, kemudian di enter, dan secara horizontalnya sebanyak 5 kali. Dan ini apabila sudah selesai, saya memilih menu quit dan program akan berhenti beroperasi atau break.
Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Selamat malam.